Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Ribuan orang berkumpul di depan kantor Perdana Menteri Sri Lanka menuntut pengunduran dirinya. Perdana Menteri ditunjuk sebagai penjabat presiden karena petahana Presiden Gotabaya Rajapaksa telah melarikan diri ke luar negeri. Di depan kantor Perdana Menteri, ribuan orang berunjuk rasa meminta agar PM Ranil Wickremesinghe mengundurkan diri. Wickremesinghe ditunjuk sebagai penjabat presiden usai Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri. Keputusan ini diumumkan pada Rabu waktu setempat saat ribuan pengunjuk rasa menuntut kedua pemimpin itu untuk mundur. Sebelumnya, Perdana Menteri Wickremesinghe mengumumkan keadaan darurat saat ratusan orang mengepung kantornya di Colombo. Kerusuhan berkepanjangan di Sri Lanka berdampak serius pada krisis ekonomi negara ini. Masalah krisis ekonomi mendapat sorotan dari dunia, salah satunya dari tanah air. Sebagai warga dunia, Indonesia tentunya juga bagus ya memberikan bantuan, tetapi jangan lupa juga di negara kita juga masih banyak yang harus dibantu. Nah, ini kan memang bantuan sosial, bantuan pangan kepada negara lain yang sedang menghadapi masalah dan begitu kredit ya, serta lemahnya kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya, itu memang suatu hal yang membutuhkan perhatian. Bila terjadi kerusuhan yang semakin menuai berbagai macam konflik, ada baiknya juga dibantu untuk pemulangan ke Indonesia begitu. Kecuali warga negara Indonesia yang sudah menikah dengan orang Sri Lanka. Protes krisis ekonomi telah berlangsung selama berbulan-bulan dan mencapai puncak pada akhir pekan lalu. Ratusan ribu orang mengambil alih gedung-gedung penting di Colombo dan menuntut pemerintah segera bertindak. Saat kerusuhan terjadi, Presiden Gotabaya Rajapaksa beserta keluarga justru meninggalkan Sri Lanka menuju ke luar negeri. Krisis yang melanda Sri Lanka menjadi ancaman nyata bagi negara berkembang, khususnya Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo meminta agar jajaran kementeriannya bekerja keras untuk menghindari keterpurukan dalam ekonomi di tengah krisis pangan dan energi global. Presiden Joko Widodo menyatakan sejumlah lembaga internasional memperkirakan bahwa akan ada 60 negara yang berpotensi bangkrut. Setidaknya ada 42 negara yang sudah bergerak menuju ke arah resesi akibat krisis ekonomi. Selain pandemi COVID-19, konflik Ukraina-Rusia, serta kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat disebut menjadi penyebab kebangkrutan. Mengatasi hal tersebut, forum G20 yang akan digelar November mendatang di Bali disebut juga akan mengangkat isu krisis global yang mengancam negara-negara berkembang. Ya, kebangkrutan Sri Lanka dan ambisi Presiden Joko Widodo melanjutkan misi damainya dipastikan menjadi bahasan utama dalam KTT G20 di Bali bulan November mendatang. Berikut ulasan rekan jurnalis Kevin Pakan. Selamat sore Kevin, mungkin bisa dianalisa atau apa analisa Anda terkait dengan tugas besar presidensial G20 Indonesia kita ke depan? Ya, selamat sore Fani dan pemirsa, memang benar sekali bahwa Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi G20 selama tahun 2022. Dengan slogan Recover Together, Recover Stronger, di mana kerjasama ini dapat memberikan prioritas arsitektur kesehatan global, kemudian transformasi digital dan juga transisi energi. Tidak hanya itu juga dalam G20 ini memang memegang peranan strategis dalam mengamankan masa depan pertumbuhan dan juga kesejahteraan dari ekonomi secara global. Terkait dengan hal ini, dapat kami informasikan Fani dan juga pemirsa bahwa memang benar sekali beberapa bulan atau beberapa hari terakhir ini dari Sherpa kepala negara atau kepala pemerintahan telah melakukan pertemuan yang kedua kalinya, di mana pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah kementerian luar negeri yang turut serta dalam G20. Salah satunya adalah Indonesia sebagai presidensinya, di mana pada saat pertemuan beberapa waktu lalu ini dikatakan bahwa G20 merupakan salah satu langkah atau kerjasama yang wajib
dilakukan oleh beberapa negara untuk bisa mempertahankan ekonomi secara internasional. Dan juga dalam hal ini disampaikan langsung oleh Retno Marsudi yang menyatakan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada bulan Juli, maksud kami tanggal 10 sampai 11 Juli kemarin, ini dikatakan bahwa memang diharapkan adanya langkah-langkah konkret yang bisa dijadikan atau menjelang adanya KTT tingkat tinggi pada bulan November seperti yang Anda sampaikan tadi, Fani. Di mana setidaknya ada 3 sesi yang dilakukan atau yang dibahas pada saat pertemuan Sherpa Kepala Pemerintahan pada tanggal 10 hingga 11 Juli kemarin, di mana yang pertama adalah terkait dengan pembahasan perkembangan ekonomi global dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dan juga energi. Untuk itu pada saat pertemuan kemarin di Labuan Bajo, dari pihak Kemenlu telah menyiapkan beberapa pembicara khusus maksud kami, ataupun juga briefer yang mana disampaikan oleh sejumlah organisasi internasional. Di mana yang pertama adalah seperti dari Food and Agriculture Organization atau FAO, kemudian yang kedua dari International Monetary Fund atau IMF, dan juga yang ketiga dari International Renewable Energy Agency atau IRENA. Di mana pada saat pemaparannya tidak hanya mengenai soal pangan maupun juga energi, namun juga terdapat isu-isu lain yang dibahas, di mana yang kedua terkait dengan transformasi digital, di mana pentingnya adanya ekonomi digital, terutama dalam bidang pendidikan, kemudian perdagangan, industri, dan juga investasi. Sementara itu juga ada juga sesi terakhir yang sempat dibahas, yakni terkait dengan transisi energi, terutama pada bidang lingkungan hidup, kemudian pembangunan, dan juga anti korupsi. Melihat adanya perencanaan yang dilakukan oleh sejumlah negara yang tergabung dalam G20, di mana diketahui Indonesia sebagai presidensi G20. Untuk itu ada sejumlah tanggapan yang mendukung adanya kerjasama ini. Salah satunya adalah dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yang mana menuturkan bahwa kalau bisa Pancasila bisa dijadikan sebagai rujukan G20 untuk bisa menciptakan perdamaian dunia. Di mana BPIB ini menuturkan bahwa semangat gotong royong yang memang menjadi budaya atau kultur dari Indonesia bisa diterapkan pada saat pertemuan G20 pada saat bulan November mendatang. Untuk itu diharapkan dengan adanya semangat-semangat yang disampaikan sejumlah stakeholder yang saya sebutkan tadi dapat benar-benar menciptakan harapan baru, terutama bagi masa depan sejumlah negara, ya, terutama konflik yang sering terjadi seperti yang disampaikan pada paket pengantar tadi. Sementara itu, April. Baik, Kevin, mumpung Anda juga sedang berada di Sarinah saat ini, kabarnya hari ini Presiden Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP dan juga putrinya Puan Maharani mendatangi wilayah Sarinah tersebut. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut agenda apa yang dijalankan oleh Presiden di sana hari ini? Ya, Fani, memang benar sekali bahwa kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa Sarinah sudah dibuka pada beberapa bulan lalu. Namun memang tepat pada sore hari ini dari Presiden Joko Widodo dan sejumlah pihak-pihak terkait, di mana seperti yang kami dapat informasikan bahwa setidaknya ada sejumlah pejabat-pejabat yang menemani, di mana yang pertama adalah dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian dari Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian dari Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang telah menemani Presiden Joko Widodo untuk melakukan peresmian secara resmi di Sarinah ini. Di mana seperti kita ketahui bahwa Sarinah sempat dilakukan revitalisasi dan saat ini sudah menjadi pusat dari UMKM dan juga produk-produk lokal yang terus dieksplor, yang terus dikembangkan oleh pihak Kementerian BUMN. Untuk itu sampai saat ini kami juga masih melihat bahwa antusiasnya warga, terutama yang berada di sekitar Sarinah dan juga di pesisir Jalan Sudirman Tamrin ini, yang antusias melihat kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Di mana berdasarkan informasi yang peroleh bahwa untuk Presiden tadi datang sekitar pukul 15:51, di mana sebelumnya pada pukul 14 ini dari Menteri Erick Thohir telah standby, telah bersiap, dan sampai dengan saat ini Fani dapat kami informasikan bahwa masih dilakukannya proses atau mengecek berkeliling di Gedung Sarinah.
Dan kami mantau juga banyaknya wartawan ataupun pihak-pihak media lain yang telah bersiap melakukan doorstop atau press conference terkait bagaimana hasil dari peresmian atau harapan sebenarnya dari Presiden Jokowi dengan adanya revitalisasi atau pembaruan dari Gedung Sarinah ini. Baik. Fani. Baik, terima kasih rekan Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah melalui kolaborasi 3 kementerian membagikan nomor induk berusaha atau NIB kepada pelaku usaha mikro dan kecil perorangan di Karanganyar, Jawa Tengah. Nomor induk berusaha ini menjadi kemudahan bagi pelaku UMK untuk mendapatkan izin dan pembiayaan. Keberpihakan pemerintah dalam ekonomi kerakyatan dibuktikan dengan dibagikannya nomor induk berusaha atau NIB kepada 550 pelaku usaha mikro dan kecil perorangan di Karanganyar, Jawa Tengah. NIB merupakan terobosan Kementerian Investasi dan Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN. Nomor induk berusaha ini akan memudahkan para pelaku UMK perorangan untuk mendapatkan izin usaha dan pembiayaan dari perbankan. Kementerian daripada investasi, kami Kementerian BUMN dan Kementerian UMKM, kita berkolaborasi melakukan tentu permudahan kepada UMKM tidak hanya mendapatkan izin tetapi juga mendapatkan pembiayaan. Karena memang selama ini salah satu kesulitan untuk pembiayaan UMKM ketika datanya itu tentu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Nah, dengan tentu lahirnya NIB ini yang di bawah Pak Bahlil, Menteri Investasi mengenai OSS, ini sangat memudahkan karena ini semua akan jadi tepat sasaran. Sekarang ini kita lakukan gerakan massal untuk membuat yang belum mendapat izin harus punya izin. Dari Aceh sampai Papua. Karena perintah Bapak Presiden membangun Indonesia itu tidak hanya di Pulau Jawa. Kementerian BUMN akan tetap fokus pada aspek pembiayaan dan pendampingan serta membantu membuka pasar bagi para pelaku UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.